Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini wa habbataka wa ma'rifatak. Kehadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ahmad Suryalaya, khususnya Guru Agung Pangurusa Bahaus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para hujaj, para asatidzah semuanya, khususnya para wakil takin, Pangurusa Bahaus yang hadir sore hari ini, yang sama-sama kita muliakan, ikhwan dan akhwat di seluruh dunia yang selalu setia melaksanakan manaqib online sedunia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas semua limpahan karunia nikmat yang kita terima hingga sore hari ini. Atas izinnya kita masih diberikan umur yang panjang, sehingga kita semuanya masih bisa ikut tasyakuran, berbahagia atas syukur kelahiran guru kita semuanya, Pangurusa Bahaus yang ke-80. Mudah-mudahan itu sebagai pengakuan kita semuanya atas kecintaan kepada guru kita, Pangurusa Bahaus. Salawat teriring salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya selalu istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang hadir sore hari ini, yang ada di London, yang ada di Amerika, yang ada di Asia, khususnya pemangku manaqib, ikhwan dan akhwat yang selalu hadir setiap manaqib, para penggerak manaqib, Ibu Haji Susi, Umi Syahid, Gus Robi, dan seluruh petugas yang selalu setia melaksanakan manaqib sore hari ini. Semoga Allah berikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dilimpahkan keberkahan, dikabulkan setiap hajatnya yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat, izinkan sore hari ini kita membacakan satu hadis yang sangat terkenal yang berkaitan dengan raja yang ada dalam tubuh kita, yaitu kalbu. Dalam satu hadis dikatakan bahwa ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tetapi apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ingatlah apakah itu? Dia adalah qalbu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwan dan akhwat, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah pernah menyampaikan bahwa Imam Ghazali mendefinisikan qalbu ini sebagai daging yang menyerupai jantung, yang kemudian ini dominan sekali pengaruhnya terhadap tubuh kita. Karena Imam Ghazali menyampaikan bahwa daging ini adalah, atau hati ini adalah raja. Sedangkan anggota tubuh yang lainnya adalah khodam-khodamnya, pembantu-pembantunya yang akan ikut terhadap perintah si hati ini
kepada anggota-anggota yang lain. Ikhwan dan akhwat, hadis ini merujuk kepada pembahasan kitab Fadailus Suhur di bulan Safar, di bulan kedua ini. Dikatakan bahwa al-faslu sani fi syahri Safar walahu salah satu ahrufin wahiyya as-sodu wal fa'u war-ra'u. Abah menjelaskan bahwa bulan Safar ini terdapat 3 huruf, yaitu huruf sod, huruf fa, dan huruf ra. Fa'ama sodu fi hadha syahri sifaul qulub. Adapun sod, huruf sod di dalam bulan ini maknanya adalah obatnya hati. Ini merujuk kepada kebiasaan para sufi yang menjadikan hatinya itu selalu ingat dan menghindari hatinya al-ghaflatu anillah. Menghindari hati yang lalai kepada Allah, karena menurut para sufi ini, dijelaskan dalam kitab Abah ini, li'anal ghaflata anillah asyaddu min dukhulin nar. Bahwa lalai kepada Allah itu lebih buruk kedudukannya daripada masuk ke dalam nerakanya Allah. Pada umumnya kita pernah diajarkan oleh guru kita sebelumnya bahwa kita berdoa kepada Allah agar kita semuanya dihindarkan dari api neraka. Tetapi ada yang lebih berat, ada yang lebih hebat siksanya dibandingkan dengan api neraka. Dikatakan bahwa para sufi itu menyebutkan al-ghaflatu anillah asyaddu min dukhulin nar. Bahwa lalai kepada Allah itu lebih buruk daripada masuk ke dalam neraka. Sehingga kita semuanya hendaklah kemudian kita berhati-hati menjaga apa yang menjadi raja dalam tubuh ini. Yaitu hati ini jangan sampai kemudian condong kepada selain Allah. Lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, itu sama saja kita menganggap Allah itu tidak ada. Sebuah bencana yang sangat besar apabila kemudian kita semuanya dianggap lalai kepada Allah. Karena kemudian Allah sudah menjelaskan bahwa orang yang lalai ini itu lebih buruk daripada orang yang masuk ke dalam neraka itu sendiri. Nah, kembali kepada hadis tadi, bahwa hati yang merupakan raja bagi tubuh ini mempunyai peran yang luar biasa. Hati mempunyai kekuatan untuk memerintahkan kepada anggota tubuh yang lain, yang apabila perintah ini dilaksanakan dengan perintah yang benar, maka kemudian seluruh anggota tubuh akan menuju kepada ilham yang baik, menuju kepada kebaikan, menuju kepada perintah Allah, menuju kepada ibadah kepada Allah, dan kita semuanya akan menjadi taat kepada Allah. Inilah hebatnya hati. Hati mempunyai kekuatan untuk memerintahkan tangan, agar tangan ini berbuat maksiat kepada Allah. Agar tangan ini mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Agar tangan ini digunakan untuk melakukan sesuatu yang melenceng kepada Allah. Apabila seorang pemimpin menggunakan tangannya untuk menandatangani sesuatu yang isinya bermaksiat kepada Allah, maka ini bahaya. Apabila seorang pemimpin menjaga hatinya untuk tidak memerintahkan tangan, mengalihkan kekuasaannya atau melencengkan kekuasaannya, ini adalah hati yang sudah dibina. Tetapi apabila seorang pemimpin kemudian memerintahkan hati, dan hati memerintahkan tangan untuk lalai kepada Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, ini akan menjadi bencana untuk semuanya. Hati punya kekuatan untuk memberikan perintah kepada kaki, agar kaki kita melangkah kepada sesuatu yang bukan ibadah kepada Allah.
Kita diperintahkan, kaki kita diperintahkan untuk pergi ke tempat-tempat maksiat. Kaki diperintahkan oleh hati untuk pergi kepada sesuatu yang bukan ibadah kepada Allah. Dan inilah yang bahaya. Karena kemudian tangan dan hati akan menyebabkan kita semakin jauh kepada Allah. Karenanya, ini ada satu keterangan yang luar biasa yang diingatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa hati ini adalah sesuatu yang kemudian harus dijaga. Apalagi Pangersa menyampaikan bahwa harus ada obat untuk hati yang sudah mulai keras, untuk hati yang sudah mulai ada indikator penyakit di dalamnya. Ketika ada indikator-indikator penyakit yang itu merujuk kepada penyakit hati, maka kemudian kita semuanya harus segera bertemu dengan dokter, agar dokter hati ini bisa memberikan resep kepada kita semuanya. Dengan resep dari dokter tersebut, maka sedikit demi sedikit hati yang rusak, hati yang sakit itu akan diobati. Ikhwan dan akhwat, Abah menjelaskan bahwa manusia ini diberikan mata, manusia ini diberikan telinga, manusia ini diberikan mata, telinga, pendengaran, yang semuanya itu kalau misalkan tidak digunakan dengan baik, kalau mata tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, kalau telinga tidak digunakan untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalau mulut ini digunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyibah, maka ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi peringatan dari Allah, banyak sekali di antara jin dan manusia yang tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan mulutnya untuk beribadah kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, makhluk yang seperti ini, dikategorikan oleh Allah sebagai sesuatu yang menyerupai dengan binatang. Bahkan kata Abah menuliskan surat Al-A'raf ayat 179 tadi, bahwa orang yang seperti ini, orang yang tidak menggunakan anggota tubuh untuk beribadah kepada Allah, itu lebih buruk daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Bahwa orang-orang yang demikian, orang-orang yang lebih buruk dari binatang ini, itu adalah kategori orang-orang yang ghafilun, orang-orang yang lalai. Nauzubillahi min dzalik. Kita terbiasa untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Mata kita digunakan untuk melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang itu mendekatkan kita kepada ibadah kepada Allah. Telinga kita, mulut kita untuk mengucapkan dan mendengarkan kalimat-kalimat yang thayyibah. Ini adalah salah satu upaya agar kita semuanya kemudian terhindari dikategorikan sebagai menyerupai binatang ternak. Ikhwan dan akhwat, bahwa kita semuanya selalu diingatkan oleh pangersa guru kita. Jangan sampai sedikit pun kita lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah itu bahaya. Lebih bahaya daripada masuk api neraka. Sehingga kita semuanya diingatkan, kalau kita sudah mulai lupa dengan zikir khafinya, maka langsung disambungkan. Begitu lupa, langsung mulai lagi. Lupa lagi, mulai lagi. Lupa lagi, mulai lagi. Inilah yang menyebabkan kita semuanya sebagai murid yang selalu berusaha agar kita semuanya selalu istiqomah untuk selalu berzikir dimanapun kita berada, kapanpun, dan kita semuanya itu selalu tersambung kepada Allah. Ikhwan dan akhwat, kita semuanya tentu menyadari bahwa sebagai murid kita ini sedang berusaha agar kita semuanya bisa istiqomah seperti istiqomahnya guru kita.
Sebagai murid, kita sedang belajar membiasakan diri kita untuk mengikuti amaliyah-amaliyah yang dilaksanakan oleh guru kita. Sehingga kita semuanya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para ikhwan yang ikut melaksanakan zikir non-stop 80 jam. Ini adalah ibadah yang luar biasa. Ini adalah latihan yang luar biasa, memaksakan diri, terus continue, terus istiqomah untuk tersambung kepada Allah, untuk kemudian selalu bersamanya dengan berzikir jahar selama 80 jam. Berkah untuk para ikhwan, semuanya yang ikut serta dalam rangkaian manaqib tersebut. Mudah-mudahan yang belum mengikuti diberikan kemampuan di tahun berikutnya untuk bisa melaksanakan zikir seperti yang dilaksanakan para ikhwan semuanya, dan kemudian diikuti para ikhwan di madrasah-madrasah dan rodoh yang menyebar di seluruh Indonesia. Itu adalah salah satu ikhtiar, itu adalah salah satu latihan agar kita semuanya itu punya cara untuk mengobati hati. Mengobati hati yang selalu lalai kepada Allah, hati yang selalu lupa kepada Allah. Sehingga di bulan Shafar ini, Syifaul Qulub, mengobati hati, obatnya hati itu tidak lain hanyalah dengan zikir kepada Allah. Tidak ada obat yang lebih ampuh, tidak ada obat yang lebih mujarab, kata pengarsa Abah, hanya zikir kepada Allah adalah obat yang paling mantap, obat yang paling mujarab, agar kita semuanya terhindar dari penyakit-penyakit hati. Bahwa hati kita ini itu selalu diselimuti oleh nafsu, khususnya dua nafsu yang di dalamnya itu memerintahkan kepada perbuatan maksiat kepada Allah. Zikir-zikir yang kita laksanakan ini, adalah dalam rangka ikhtiar kita untuk menundukkan nafsu amarah, menundukkan nafsu yang memerintah. Nafsu amarah adalah nafsu yang memerintah. Memerintah siapa? Memerintah kepada hati, agar hati ini kemudian bermaksiat kepada Allah. Oleh karenanya, Abah selalu saja memberikan nasihat, kalau ada masalah apa, kalau ada kesusahan apa, tidak usah bingung, tidak usah pusing, kita diperintahkan untuk berzikir saja. Jangan pernah memikirkan masalah. Masalah itu tidak untuk dipikirkan. Masalah itu untuk dizikirkan. Karena dengan dizikirkan tadi, kita mengembalikan masalah ini kepada yang punya masalah. Agar masalah-masalah yang menggantung, masalah yang memberatkan pundak kita, masalah yang menyempitkan dada kita, Allah bantu, Allah bukakan, Allah lepaskan semua belenggu masalah itu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan terus merapat kepada Allah, dengan terus menyebut nama Allah. Itu adalah kita sedang berupaya, kita mendekat kepada Allah, kita mendekat kepada dokter, kita mendekat kepada obat kesembuhan terhadap hati yang sedang kesusahan. Ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan di diskusi sore hari ini, apa yang disampaikan tentang Syifaul Qulub ini, kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, agar kita semuanya menjadi dokter untuk diri kita pribadi. Menjadi dokter untuk keluarga kita. Dokter apa? Dokter yang dimaksudkan adalah dokter hati. Yakni kita semuanya merasakan ketika ada sesuatu yang tidak beres dengan hati kita, maka kita sudah punya diagnosanya dan kita sudah punya resepnya bagaimana menyembuhkan, mengobati gejala-gejala yang ada dalam diri kita. Tidak usah ribut, tidak usah pusing dengan masalah orang lain, jangan pikirkan masalah orang lain, kita fokus kepada diri kita, karena sesungguhnya murid-murid ini adalah pasiennya Abah Aos.
murid-murid kita semua ini adalah makhluk yang sedang belajar untuk menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik lagi. Kalau para senior mengatakan kita semua ini sesungguhnya adalah rongsokan, datang ke Pangarsa Abah Aus ini untuk didaur ulang agar kita semuanya menjadi manusia-manusia baru dengan semangat yang baru, dengan jiwa yang baru. Kita semuanya menjadi berusaha seperti ulat yang masuk ke dalam kepompong. Ketika kemudian berproses, ulat tersebut menjadi kupu-kupu yang indah. Dan kita semuanya dengan mengobati hati, dengan berzikir kepada Allah, melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh mursyid kita, kita sesungguhnya sedang berusaha menjadi manusia-manusia yang sedang didaur ulang, agar kita semuanya menjadi manusia baru, manusia yang selalu ingat kepada Allah, dihindarkan dari lalai kepada Allah. Berkah untuk semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.